Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, dosen pembimbing daripada skripsi dan tim penguji daripada skripsi saya yang berkenan hadir hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya bagi Ibu dosen pembimbing dan tim penguji atas kesempatan yang diberikan untuk saya mempresentasikan hasil daripada penelitian skripsi saya pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Puspita Hanum. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Ngudi Waluyo, Semarang, Prodi S1 Kebidanan Transfer, dengan nomor induk mahasiswa 157222017, yang hari ini akan melakukan presentasi terkait hasil penelitian saya yang telah dilakukan sebelumnya dengan judul pengaruh akupresur terhadap peningkatan nafsu makan pada balita usia 12 sampai 59 bulan di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru, Kota Balikpapan. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk share PPT skripsi yang menjadi rangkuman daripada skripsi saya. Izin Ibu dosen pembimbing dan tim menguji, ini adalah skripsi yang saya lakukan penelitian di Kota Balikpapan. Nah, kita beralih pada latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul skripsi tadi? Yang pertama tentangnya secara universal. Apa yang melatar belakangi adalah angka atau prevalensi stunting sebanyak 149,2 juta atau 22% itu data yang kita dapat dari World Health Organization atau WHO. Kemudian di tingkat Indonesia sendiri, stunting itu angkanya masih cukup besar, yaitu sebesar 31,8% menurut data ASEAN Development Bank di tahun 2022. Sedangkan di kota Balikpapan sendiri, menurut survei status gizi Indonesia di tahun 2022, tahun 2021 prevalensi stunting itu 17,6%, kemudian di tahun 2022 justru naik 2% di 19,6%. Nah, apa yang melatar belakangi dari penelitian? Ternyata dari angka stunting ini, yang ternyata stunting itu banyak faktor penyebabnya. Salah satunya adalah daripada pola makan seorang anak atau dalam hal ini balita. Bagaimana ketika mereka terjadi penurunan nafsu makan. Nah, itu yang melatar belakangi bisanya terjadi faktor stunting, walaupun berbagai macam faktor ya. Tidak hanya dari nafsu makan saja, dari pola asuh dan lain-lain juga bisa mempengaruhi angka kejadian stunting. Selain daripada piramida terbalik tadi tentang angka stunting, sebenarnya kita lebih mengerucut lagi pada latar belakang kenapa saya meneliti tentang akupresur pada balita. Jadi semenjak tahun 2015 ya, Kementerian Kesehatan sendiri telah meluncing untuk asuhan mandiri, toga dan akupresur kepada salah satunya adalah peningkatan nafsu makan. Jadi akupresur untuk mempengaruhi peningkatan nafsu makan. Dan di Kota Balikpapan sendiri ya semenjak tahun 2020, semenjak saya menjadi ketua tim mutu Yankesrat pelayanan kesehatan tradisional dan tim mutu Pasienkes, kami juga sudah mensosialisasikan ke puskesmas-puskesmas tentang program asuhan mandiri akupresur ini, dan sudah dilakukan monitoring dan evaluasi juga terhadap program pemerintah ini. Namun monitoring dan evaluasi yang dilakukan terhadap akupresur pada balita untuk peningkatan nafsu makan ini masih berupa observasi dan pertanyaan secara lisan tanpa menggunakan tolok ukur yang jelas. Nah, melalui penelitian ini saya berusaha untuk mengevaluasi program tadi juga dengan form yang sudah terstandar. Jadi hasil penelitian ini bisa mungkin dijadikan acuan oleh Kementerian Kesehatan tentang keberhasilan program kita. Nah, rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh akupresur itu sendiri terhadap peningkatan nafsu makan balita usia 12 sampai 59 bulan di Posyandu Kelurahan Sepinggan Baru. Jadi karena apa yang melatar belakangnya tadi, itu sudah kita jadikan angkat di rumusan masalah.
Tujuan penelitian sendiri yang pertama adalah mengetahui peningkatan nafsu makan balita yang tidak naik berat badannya sesuai KBM atau kenaikan berat badan minimum selama 1 bulan terakhir atau 1T kita sebut di usia 12 sampai 59 bulan di posyandu wilayah Kelurahan Sepinggan Baru sebelum akupreser. Jadi kita ingin mengetahui dulu nafsu makan sebelum dilakukan akupreser. Nah, sasarannya adalah tadi balita 1T. Kalau dulu disebutnya 2T, sekarang oleh Kementerian Kesehatan tidak boleh lagi ada 2T. Jadi hanya 1T. Karena dengan 1T sudah harus dilakukan intervensi sebelum jatuh pada status gizi yang kurang baik. Kemudian tujuan yang kedua, kita juga ingin mengetahui peningkatan nafsu makan balita yang tidak naik berat badannya sesuai standar kenaikan berat badan minimum atau 1T di 1 bulan terakhir, usia 12 sampai 59 bulan di posyandu wilayah Kelurahan Sepinggan Baru setelah dilakukan akupreser. Jadi kalau tadi kita mengetahui sebelum akupreser, kita juga ingin mengetahui setelah dilakukan akupreser. Kemudian yang ketiga, tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh terapi akupresur sendiri terhadap nafsu makan balita yang tidak naik berat badannya sesuai standar kenaikan berat badan minimum selama 1 bulan terakhir atau 1T. Usia 12 sampai 59 bulan di posyandu wilayah Kelurahan Sepinggan Baru. Nah, ini tinjauan teori. Sebenarnya kalau teori mengenai berat badan sendiri itu pasti cukup luas ya. Kita ambil definisi yang utamanya saja, di mana balita yang kita ambil itu apa sih balita itu? Yaitu bayi atau anak yang di bawah 5 tahun merupakan rentang bayi dengan rentang usia 0 sampai 5 tahun menurut Rupaida tahun 2016. Kemudian apa yang mau kita teliti nafsu makannya? Apa itu nafsu makan? Merupakan keadaan untuk seseorang memuaskan keinginan untuk makan selain rasa lapar. Jadi ini berhubungan dengan tadi peningkatan nafsu makan. Kemudian yang kita lakukan adalah intervensinya, akupreser. Apa itu akupreser? Akupreser adalah suatu pengobatan atau terapi yang diberikan dengan cara menekan titik-titik tertentu. Dalam hal ini adalah titik akupuntur dengan lembut menggunakan jari telunjuk maupun ibu jari. Ini tinjauan teori berdasarkan daftar pustaka juknis daripada asuhan akupreser dari Kemenkes tahun 2015. Nah, metode penelitian yang kita pakai, jadi desain penelitian sendiri adalah QC eksperimen dengan pendekatan rancangan desain one group, pretest, dan post-test design. Jadi dilihat sebelum intervensi dan setelah intervensi. Nah, lokasinya sendiri adalah di Posyandu RT 56, 57, dan RT 41. Nah, di wilayah Sepinggan Baru itu terdiri dari 65 RT dengan 50 posyandu aktif. Kenapa peneliti mengambil wilayah di RT 56, 57, dan RT 41? Karena memang angka 1T-nya itu tercatat paling banyak di antara posyandu yang lain. Kemudian populasinya sendiri adalah balita usia 12 sampai 59 bulan yang tidak naik berat badannya sesuai kenaikan berat badan minimum selama 1 bulan terakhir. Jadi datanya itu di rentang bulan November sampai Desember kita lihat kalau tidak ada ketidaknaikan sesuai KBM, nah itu yang kita ambil untuk populasinya. Instrumen penelitiannya menggunakan formulir Comstock pengawasan untuk nafsu makan dan lembar SOP akupresur sendiri. Sampel penelitian yang diambil, kita menggunakan teknik atau metode purposive sampling dengan sampel pada penelitian ini sejumlah 20 balita di 3 RT ini dengan sudah dipilah-pilih melalui pemilahan kriteria inklusi dan eksklusinya. Jadi didapat sampelnya ada 20 balita dan menurut proses sendiri dengan penelitian eksperimen ini memang minimal sampelnya adalah 15 orang. Jadi di penelitian saya sendiri itu ada 20 balita yang kita teliti. Dan waktu penelitiannya adalah di bulan Januari di tahun 2024. Nah, ini dari pengolahan data yang sudah kita dapat selama kita meneliti, itu yang pertama adalah stepnya editing dari beberapa data yang kita dapat, kemudian kita scoring, lalu kita ke tahap coding, data entry data, kemudian kita melakukan tabulasi atau penghitungan, kemudian kita cleaning datanya. Nah, ini juga disupport dengan
SPSS. Nah, hasil dari tadi pengolahan data itu ada muncul analisis univariat di mana nafsu makan yang dilihat itu adalah pada saat sebelum intervensi. Jadi distribusi datanya berdasarkan peningkatan nafsu makan balita sebelum terapi akupresur. Memang karena balita 1T itu setelah dilakukan penelitian itu mereka nafsu makannya itu kurang ya, tidak artinya menurun 100% daripada balita atau 20 balita itu memang nafsu makannya menurun. Kemudian distribusi berdasarkan peningkatan nafsu makan balita sesudah terapi akupresur. Jadi sesudah dilakukan intervensi selama 3 hari berturut-turut dengan pengawasan profesional, ya, balita dengan nafsu makan yang meningkat ada 17 balita, sedangkan yang tidak meningkat itu ada 3 orang. Jadi 85% itu mengalami peningkatan nafsu makan, dengan 15%-nya tidak mengalami peningkatan nafsu makan. Nah, ini kemudian muncul analisis bivariat. Ya, nafsu makannya sebelum dilakukan intervensi itu dengan p-value 0,001 dan sesudah dilakukan terapi akupresur terjadi pengaruh peningkatan nafsu makan pada balita. Nah, kesimpulan yang bisa diambil daripada hasil penelitian yang dilakukan, jadi gambaran nafsu makan balita sebelum terapi akupresur pada balita usia 12 sampai 59 bulan di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan sebanyak 20 balita atau 100%-nya mengalami penurunan nafsu makan. Jadi ini adalah sebelum dilakukan terapi akupresur. Kemudian gambaran nafsu makan balita setelah terapi akupresur pada balita usia 12 sampai 59 bulan sendiri di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan itu ada sebanyak 17 balita atau dengan persentase 85% itu mengalami peningkatan nafsu makan dievaluasi dengan form Comstock. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil uji Wilcoxon dengan nilai p-value sebesar 0,000. Karena p-value sama dengan 0,00 atau 0,05 maka HO ditolak, artinya ada pengaruh signifikan pemberian akupresur pada balita terhadap peningkatan nafsu makan balita usia 12 sampai 59 bulan di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian skripsi saya mengenai pengaruh akupresur terhadap peningkatan nafsu makan balita usia 12 sampai 59 bulan di wilayah Kelurahan Sepinggan Baru Kota Balikpapan. Semoga dengan hasil penelitian yang ada ini bisa menjadi acuan bagi peneliti lain, acuan bagi fasilitas kesehatan, acuan bagi eh, tenaga profesional untuk melakukan intervensi akupresur untuk meningkatkan nafsu makan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian presentasi ini. Dan bila ada kebenaran yang disampaikan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tim Penguji, terima kasih dosen pembimbing saya yang dengan sabar membimbing saya. Mohon izin undur diri.